Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 8 SMP Laboratorium Percontohan UPI. Hari ini pertemuan kedua, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat afiat, fi sihatin afiyah, dalam program Pecimas Pemuda Cinta Masjid. Setelah pertemuan pertama secara umum, ya ceramah umum dari Bapak di pertemuan pertama pada pembukaan tentang niat, dan materi pertama yang sudah Bapak upload pada minggu sebelumnya yaitu mengingat kematian agar kita senantiasa melakukan amal kebaikan sehingga menjadi bekal kita yang totalitas menjadi teman kita di alam kubur nantinya, dan melakukan segala sesuatu secara maksimal dengan mengingat yang namanya kematian. Selanjutnya, pada pelajaran kedua ini akan Bapak bacakan hadis yang menjelaskan tentang dekatnya surga dan neraka dengan manusia. Namun sebelum kita membahas itu, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca bersama-sama hadis pelajaran kedua di pertemuan kedua pada program Pecimas kelas 8 SMP Laboratorium Percontohan UPI. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik rawahu Bukhari. Setelah mengingat kematian, ya, pemutus kenikmatan dunia yang menyebabkan manusia dengan mengingat kematian itu maka dia akan melakukan segala sesuatu 100% ya, optimal ya. Tidak main-main karena dia ingat dengan kematian yang akan menjemput, yang akan mendatanginya. Maka hadis kedua ini menyempurnakan ikhtiar kita, yaitu tentang dekatnya surga. Bahwa banyak sekali kabar-kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW tentang surga bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah hadis ini. Jadi kita tuh harus sering-sering mengingat ya, banyak sekali kabar-kabar surga yang akan kita dapatkan dari hadis yang Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan hadis pun menyatakan seperti itu. Nah, di antara kedekatan surga tersebut dalam hadis yang diriwayatkan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kita lihat artinya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, RA ini radhiyallahu anhu ya. Semoga Allah meridhoinya. Jangan baca RA lagi ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Siapa? Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah doa ya. Bersabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, al-jannatu aqrabu ila ahadikum. Surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian ya. Ila ahadikum, salah satu dari kalian. Min syiraki na'lihi, lebih dekatnya itu lebih dekat dari kalian daripada tali sendalnya. Subhanallah ya. Lebih dekat daripada tali sendalnya. Belum berhenti sampai di situ. Neraka juga seperti itu ya. Wan naru mithlu dzalik. Ini redaksinya, ini matannya ya. Rawinya apa? Rawahu Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baiklah Anda sekalian, kita sekarang sudah mengetahui dekatnya surga dengan kita.
Dan jangan hanya mengingat surga agar tidak terjebak ya dalam kehidupan ini, bahwa neraka pun dekat dengan kita. Sebagaimana dekatnya surga dengan kita manusia, seperti itu juga neraka itu dekat. Jadi probably kemungkinan kita terjerumusnya ke neraka, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, atau terjerumusnya ke neraka akibat godaan dari iblis dan syaitan, itu probably jadinya. Tergantung dari keimanan kita, ikhtiar kita mempertahankannya dalam keistiqomahan ya, dalam kebaikan tadi. Jadi di sini menggambarkan kedekatan surga itu saja sehingga menjadikan kita itu yakin gitu kan ya, maksimal bahwa ketika surga itu dekat dengan kita, maka ya tujuan dan capaian-capaian menuju kepada surga itu akan kita lakukan. Bahkan gambaran ini berdasarkan redaksi hadis ini adalah dekatnya surga itu lebih dekat dari sesuatu yang menempel pada tubuh manusia. Di sini diistilahkan dengan sendal. Jika kita memakai sendal, tali sendal itu menempel pada kulit manusia, kulit kaki kita, maka surga itu lebih dari itu. Artinya ya ada peluang kedekatan tersebut diserahkan kepada siapa? Manusianya yang hidup di dunia ini. Mana yang akan dia pilih? Terjerumuskah nantinya ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala akibat godaan iblis dan syaitan dalam kehidupannya, atau dia mendapatkan anugerah dan rahmat dan ridho Allah untuk memasuki surganya Allah. Kalau informasi ini sudah kita dapatkan, dekatnya surga, maka langkah-langkah mencapai surga itu ya akan kita lalui setahap demi setahap ya, dalam kebaikan ya, dalam lingkungan, dalam bi'ah keimanan kita ya. Karena orang yang beriman itu bukan hanya beriman sendiri tapi juga mengajak orang lain ya. Alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Namun menjadi beware juga kepada kita, hati-hati ya untuk diri kita bahwa sesungguhnya neraka pun dekat begitu. Hati-hati jangan sampai terjerumus. Jadi dalam kehidupan ini kita hidup ya menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai capaian tadi. Untuk menuju kepada capaian itu ada istilahnya itu apa? Indikator yang harus kita lalui agar tercapai ya. Bagaimana itu? Ya kita lihat bagaimana syariat agama yang harus kita lalui ya. Sebagai orang yang beriman, yang mukallaf, apa saja ibadah-ibadah mahdho yang pokok, yang syar'i yang harus kita lalui, yang wajib, yang fardu ain itu. Yang terdekatlah ananda sekalian, bagaimana sholat 5 waktu kita ya, terjaga atau tidak, ditambah tidak dengan sunnah-sunnah lainnya ya. Kemudian bagaimana nanti saum Ramadan, bagaimana zakat, bagaimana haji. Nah, kita kembali kepada rukun Islam yang 5 tadi. Nah, ananda sekalian, pada prinsipnya ya, saya ulangi kembali bahwa surga itu dekat, begitu juga dengan neraka. Jangan sampai kita terjerumus kepada neraka akibat dari godaan iblis dan syaitan yang memang mereka ingin menarik manusia anak cucu Adam ini sebagai temannya di neraka kelak. Tapi dengan busyroh dekatnya surga ini juga menjadikan gambaran ya, menjadikan motivasi kita untuk mencapainya, kekuatan untuk mencapainya dengan melakukan step-step ya, mendekati surga tadi dengan menjalankan indikator-indikator yang ada sehingga kita semuanya gampang dan lurus dan terjaga atau istiqomah ya dalam syariat ini sehingga dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan singkat, materi singkat dari kajian hadis ini bisa memotivasi kita dalam belajar kita dalam rangka taat kepada orang tua, belajar kita dalam rangka taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW, dan pastinya belajar kita ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya sebagaimana diangkatnya derajatnya orang-orang yang beriman. Ilmu dan keimanan itu sangatlah dekat. Orang yang beriman itu pasti berilmu. Orang yang berilmu belum tentu memang beriman. Kalau orang yang beriman pasti berilmu dalam syariat agama Islam. Orang beriman pasti berilmu, maka dia akan mempraktekkan keilmuannya, implementasi keimanannya dalam kehidupan sosial. Dia akan bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik, dengan benar, dan mengajak mereka ke dalam kebaikan, ke dalam kebenaran, sehingga itu semua adalah ajaran-ajaran kebaikan yang mengajak kita semua bersama-sama menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan materi pelajaran kedua ini sekali lagi memberikan manfaat untuk kita semuanya, terutama kepada para ananda kelas 8 SMP Laboratorium Percontohan UPI dalam program Pecimas ini, ya. Mengingat kematian, ya, kemudian mengetahui kabar gembira dekatnya surga dengan kita, maka itu sudah sangat lebih, ya, bahkan lebih dari cukup bagi kita untuk istiqomah dalam melakukan kebaikan, ya. Dalam skup kita melakukan kebaikannya dalam pembelajaran, ya. Bagaimana caranya mengimplementasikan walau dalam pembelajaran online seperti ini, ya. Tepat waktu, taat kepada orang tua, tadi sudah Bapak beritahukan, taat kepada guru, sebagaimana bentuk ketaatan pelaksanaan ketaatan kita kepada perintah Allah, ya, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan keberkahan untuk kita semuanya, nasihat untuk kita semuanya, untuk saya dan untuk semua para pendengar dan terutama anak-anak kelas 8 SMP Laboratorium Percontohan UPI yang mengikuti program Pecimas ini, yaitu program Pemuda Cinta Masjid. Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan selanjutnya pada hadis ketiga, pelajaran ketiga, hadis ketiga yang akan membahas tentang sebaik-baiknya manusia, ya. Insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.